RRT sudah sesuai dengan sudah mengatakan bahwa sumber kami ini tidak pernah mereka menyebut meneliti ijazah asli yang dipegang Pak Joko Widodo, karena Pak Joko Widodo tidak pernah memberikan itu kan, kecuali ke orang tertentu. Lalu kemudian kalau dikatakan misalnya UGM sudah mengatakan asli, kalau sebagai institusi pendidikan harusnya jawabnya begini, oh kalau begitu kami akan minta Pak Joko Widodo sebagai mahasiswa kami bersama saya dampingi untuk menjelaskan ijazah ini ke ruang publik. Harusnya begitu, jangan langsung mengatakan asli tanpa menunjukkan aslinya. Itu asli tanpa ditunjukkan. Nah, sebajatinya yang dilakukan oleh institusi pendidikan, kami akan temui Pak Joko Widodo sebagai alumni kami biar bersama-sama kami tunjukkan. Nah, itu baru ada moral akademik. Bang Andi Aswad, kemudian ada sedikit katakanlah objek penelitian tadi yang mau saya jelaskan adalah supaya tidak misleading, supaya masyarakat tidak salah paham, apapun bisa diteliti objeknya asal diberitahu. Kan begitu cara metodologi. Makasih. Ini saya tanggapi sedikit ya. Tetapi apakah boleh kita berargumentasi penjarakan dia, masukkan dia ke sana kemari? Adil, apa begitu metodenya? Tahu nggak Bapak mereka menyampaikan itu? Kalau penjarakan atau saya belum ya, sudah, tunggu dulu, saya mau jelaskan. Saya mau bicara akademisnya dulu. Tapi apakah itu penjarakan dia, bukankah yang di sebelah sana bahwa Roy Suryo akan segera masuk tahan, kalau nggak Bang, ini ada sebab dan akibat. Ada sebab dan akibat. Tunggu dulu. Harusnya ya. Jadi, artinya justru sebab akibat lah. Justru karena sebab akibat lah, maka beliau juga mengatakan itu. Oke, silakan. Sehingga kalau memang ini adalah ruang penelitian, sebenarnya nggak ada masalah, Pak. Yang menjadi persoalan adalah dia menjelek-jelekan, Pak. Bapak harus perhatikan, Bapak harus cermati. Sehingga ya Bapak sampaikan boleh-boleh saja. Saya memeriksa suatu ijazah yang katanya begini. Berarti boleh ya? Boleh. Tapi kalau dia lantas menyatakan saya belum tahu nih hasil tapi menurut saya karena saya dapatnya ini begini, boleh aja. Tapi tidak diumbar-umbar, Pak. Etikanya kemana? Weh, adili dia, masukkan dia ke penjara ini segala macam. Itu udah nggak benar. Itu sebab akibat juga. Nggak bisa, Pak. Ketika dia sudah coba dulu dicek omongan beliau ini di ruang publik. Bukan itu. Apa saya ngomong di ruang publik? Yang ingin saya sampaikan. Apa yang saya ngomong di ruang publik? Bahwa akan ada segera masuk katakanlah di penjara atau apapun namanya. Nah, sekarang coba begini. Cek dulu deh kalimat Anda. Jadi sebab akibat. Begini, Bang Emrus. Oke. Ini kan sudah proses hukum. Iya. Ya, 700 alat bukti. Ya, 130 dengan saksi, ya, 22 saksi ahli, ya. Dan ini sudah masuk ke tahap 1. Tunggu 14 hari P21 kalau tidak ada perubahan apapun, tidak dikembalikan. Tapi ya. belum tentu P21 kan? Anda mengatakan itu. Belum tentu. Ya. Anda mengatakan itu. Kalau keyakinan saya itu akan P21. Akan, belum pasti. Ya kan? Karena penyelesaian P21 itu nanti kan di Kejaksaan menentukan itu. Kita tunggu saja untuk itu. Jadi saya ingin menjelaskan ke Bung Emrus. Karena Bung Emrus ini tidak masuk dari awal. Menelitinya pun mengikuti juga tidak dari saya awal. Ikuti. Hanya melihat dari perbincangan argumentasi di TV dan sebagainya. Apa yang dikatakan Bang Firman itu luar biasa loh. Kalau kita lihat dari Januari ke April itu sangat luar biasa. Karena di situ baru 30 April melaporkan. Di situ ada kata adili Jokowi, gantung Jokowi, ya. Ini adalah penghasutan kepada masyarakat, ya. Sehingga paham kita bahwasanya mereka ingin mendelegitimasi semua ya program-program yang sukses oleh Pak Jokowi untuk kemakmuran rakyat untuk itu. Karena mereka mempunyai tujuan tertentu untuk itu. Ya. Kalau kita bahas itu lagi, itu setback. Setback. Itu bisa sampai jam 12 malam. Sampai jam 12 malam. Tapi yang jelas di sini saya katakan, ya, ijazah Pak Jokowi adalah asli yang dituduh oleh Roy Suryo teroris itu. Boleh ya, saya katakan adalah sesuatu yang berhalusinasi. Satu kalimat. Kalau memang itu asli, sajikan dalam bentuk penelitian dan objek penelitiannya adalah ijazah Jokowi. Kita lihat di pengadilan sudah ditunjukkan oleh Polda Metro Jaya dan gelar perkara khusus. Ya, biarlah ini berjalan karena juga kalau kita lihat teroris kan tidak mau untuk berdamai, tidak mau dengan RJ. Ya kita tunggu, kita buktikan. Kita buktikan di pengadilan, kita taruh di pengadilan. Ya kan? Itulah domain publik yang kita akan bongkar dan kita akan lihat selanjutnya. Ya. Jadi begini kawan-kawan semua ya, kalau kita tidak punya lagi argumen yang substantif, biasanya argumennya ya begini-begini aja. Jadi argumennya itu, wah yang diteliti bukan ijazah asli dan lain sebagainya. Padahal sampai sekarang tidak tahu kita yang mana asli, mana yang palsu. Oke? Dan kalau kita mau melakukan sebuah penelitian itu subjek to apa? Yang dilakukan oleh RRT adalah subjek to apa yang diupload Dian Sandi, yang kemudian ditampilkan oleh Bareskrim Mabes Polri pada tanggal 22 Mei, yang pernah ditunjukkan oleh Sigit Sunarta, dekan kehutanan, yang pernah ditampilkan pada reuni, dan yang pernah ditampilkan terakhir pada KPUD yang kemudian kita berhasil dapatkan. Semuanya kan sama. Fotokopi ijazah yang pakai kacamata itu.
Dan ketika tanggal 22 Mei Dian Sandi itu datang ke Solo untuk minta maaf sama Pak Jokowi karena dia mengupload ijazah tersebut tidak minta permisi. Tapi dia mengatakan lega, Pak Jokowi tidak marah karena memang itu ijazah asli, kan begitu? Pertanyaannya adalah ya, ketika kita menguji apa yang tampak dan tampil di publik, apakah secara metodologi ilmiah salah? Itu orang tolol saja yang mengatakan salah. Ya, teman-teman, kembali lagi bersama saya di channel ini. Sudah kita saksikan bersama cuplikan video tadi. Ini saya rasa bahwa cuplikan video yang begitu menarik. Ini para profesor teman-teman ya mulai bersuara terkait dengan ijazah mantan Presiden Joko Widodo. Nah, jadi apa yang menjadi inti dari pembicaraan di cuplikan video itu adalah objek dari perkara ijazah, yaitu ijazah asli. Teman-teman, dalam hal ini bahwa sekalipun ya kemana-mana pembicaraannya, ya sudah sampai di mana pembicaraan, tapi ketika objek dari perkara itu tidak bisa ditujukan, ya, dan tidak bisa diperlihatkan, itu artinya bahwa semuanya adalah hasilnya nihil. Kenapa? Yang membuktikan itu adalah asli keaslian ijazah Jokowi. Yang bisa membantah tuduhan itu tidak benar adalah ijazah asli mantan Presiden Joko Widodo, bukan apa-apa. Nah, jadi ketika para tersangka ini, teman-teman, ketika maksud saya ketika para relawan Jokowi ini tidak bisa menunjukkan ijazah asli dari mantan Presiden Joko Widodo itu artinya bahwa ini hanya berbicara tanpa data, ya, berbicara tanpa menggunakan data yang bisa dilihat oleh publik. Teman-teman, dalam hal ini bahwa memang apalagi dikabarkan bahwa ijazah Jokowi ini adalah ijazah pejabat publik yang kita lihat dari wali kota, gubernur, bahkan menjadi orang nomor 1 di negara ini. Itu artinya sudah berapa tahun menjadi dan menjabat, dan tentu ijazah yang digunakan adalah ijazah publik. Makanya siapapun berhak untuk meneliti dan ingin tahu ijazah tersebut apakah asli atau palsu. Sebenarnya kita melihat bahwa apa yang disampaikan oleh Roy Suryo menyatakan bahwa ijazah itu 99,9% palsu karena dia menemukan suatu keanehan di ijazah. Ya, seperti yang disampaikan bahwa terkait dengan kumis, terkait dengan foto, dan bahkan lain sebagainya. Tentu hal ini yang mereka sampaikan itu sebenarnya dari bukti yang mereka dapatkan dari salinan ijazah mantan Presiden Joko Widodo. Bukan mereka mengarang dari cerita ke cerita. Tapi ketika mereka mendapatkan salinan itu, kita melihat mereka menyampaikan kepada publik, mereka dikabarkan mereka menyampaikan sesuatu itu dengan adanya bukti-bukti seperti salinan yang ditemukan. Dan hal ini sehingga publik juga mulai mempertanyakan, mulai menanyakan apakah benar ijazah Jokowi asli atau palsu, ya. Karena dengan adanya kejanggalan ini, teman-teman, itu artinya bahwa keaslian ijazah Jokowi itu harus dibuktikan dan ditujukan nantinya di pengadilan. Karena tidak bisa tidak nantinya kalau pengadilan sebenarnya adil, ya, asli ijazah itu harus ditujukan kepada para tersangka. Supaya di kemudian hari, ya, di kemudian hari kalau ada yang menuduh dan bisa dikatakan seperti di kasus Bambang Tri dan Gus Nur, teman-teman, ketika mereka keluar kita melihat bahwa mereka sudah dipenjara, divonis berapa tahun. Setelah keluar masih mempertanyakan, mempersoalkan ijazah dari mantan Presiden Jokowi. Bahkan aslinya pun mereka pertanyakan. Karena di dalam persidangan mereka sampaikan bahwa hanya ditujukan dan diperlihatkan fotokopinya saja, ya, tanpa diberikan yang asli. Nah, untuk lebih jelasnya teman-teman, coba kita melihat komentar di bawah ini. Dikatakan bahwa pembohong tetaplah pembohong, namanya juga raja bohong. Dari komentar Alvin PNK 699. Lebih lanjut dikatakan bahwa pembela Jokowi masih ngotot, ya.
dan penjarakan ijazah palsu maju terus dan semakin ngotot dan makin besar gajinya. Nah, jadi 1 triliun masyarakat sudah tahu ijazah Jokowi palsu, dan bahkan Andi Azwan termul Jokowi nggak berani bawa ijazah palsu ke pengadilan. Nah, jadi kalau seperti yang dilakukan oleh siapa namanya relawan Jokowi mania itu Andi Azwan, teman-teman, ngaku-ngaku membawa scan asli dari ijazah Jokowi, ternyata ini dibantah oleh Roy Suryo dengan menyatakan bahwa itu adalah tidak benar. Ya, jadi teman-teman, ini satu persatu akhirnya terbongkar ya terkait dengan salinan ijazah Jokowi. Relawan ini kita melihat bahwa ya mereka hanya adu argumen saja tanpa menggunakan bukti. Ya, bahkan netizen sampaikan ya relawan ini hanya taunya ya berupa besar suara, ya besar suara, ngotot suara, ngotot, tapi tidak ada bukti yang bisa meyakini para tersangka ini, meyakini masyarakat Indonesia menunjukkan ijazah asli. Yang paling tidak scan asli seperti Andi Azwan itu, teman-teman, yang menunjukkan scan asli. Padahal akhirnya terbukti itu bukan scan asli ketika diperhadapkan dengan Roy Suryo. Inilah debat para pakar mempertahankan argumen, ya walaupun tidak masuk akal. Kubu relawan kehabisan narasi. Dan terima kasih Reflin harus selalu bersama rakyat. Dan apa benar teman menyatakan ijazah Jokowi itu asli? Harus dibuktikan di pengadilan. Kapan? Sampai sekarang ijazah Jokowi belum pernah ditujukan di pengadilan. Ayo termul tunjukkan ijazah kata asli. Teman-teman, inilah yang selalu dikejar oleh para tersangka ini adalah ya pernyataan-pernyataan dari para tersangka dari relawan-relawan yang menyatakan bahwa ijazah Jokowi itu asli, tapi ternyata mereka juga tidak pernah melihat, hanya percaya saja. Ya, jadi teman-teman, bahwa ini di dalam pengadilan nantinya ya tidak cukup hanya menyampaikan di depan pengadilan bahwa ijazah itu asli. Ya, harus disertai dengan bukti visi dari ijazah Jokowi. Teman-teman, saya tidak bisa membayangkan nantinya di pengadilan kalau ditujukan ijazah itu apakah memang asli atau palsu. Itu saja teman-teman, berikan komentar Anda, sampai ketemu di postingan.